Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar pengembangan diri terhadap etika dan dampak sosial penggunaan al generatif AI generatif ya dengan Mas Anjun. Ya, terima kasih teman-teman telah datang pada hari ini ya, menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses. Ya, langsung saja Mas Anjun, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Sandi. eh jadi ini ya, saya akan membawakan materi tentang AI generatif, tapi saya nggak akan membahas tentang gimana cara bikin AI generatif, tapi saya akan bahas di etika, dampak, dan tanggung jawab dalam menggunakan AI generatif tersebut. Oke, sebelum itu saya ingin tahu sih sebenarnya teman-teman peserta ini itu dari mana aja? Ada yang chat aja nggak apa-apa. Dari kampus Pens jurusan apa atau apa gitu, atau dari ada yang dari SMA atau SMK mungkin saya nggak tahu soalnya. Bisa di chat aja. Ya, boleh di komen-komen ya teman-teman di chat, nggak apa-apa. Atau langsung bertanya juga nggak apa-apa, angkat tangan aja nggak apa-apa. Gimana, gimana ini? Ini ada pesertanya atau tidak nih? Atau cuma loginan Zoom aja? Chat. Ayo, Oke, dari tuh ada itu Fajar, dari Mas Fajar, D3 PJJ Teknik Informatika. Terus ada juga ada ya Mas Andra Akbar dari Muhammad. D3 PJJ IT juga. Oke, terima kasih Terima kasih. tanggapannya. Alhamdulillah ini masih ada yang memperhatikan ya, Mas Sandi ya. Ya, Ini Alhamdulillah. ada Artikus dari UT. Siap. Oke, Mas Ardi. Siap, salam. Oke. Oke. Cukup ini ya, ada yang sampai kampus lain juga. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita next saja ya. Nggak usah berlama-lama. Oke, mungkin sedikit perkenalan tentang eh, tata diri saya atau saya sendiri. Itu dari alumni Politeknik Elektronika. Pengalaman dari pelatihan saya itu ada ini ya, pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah atau tingkat organisasi, sama pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat lanjut atau untuk manajemen opini itu di UB. Lalu pengalaman kegiatan saya selama di kampus itu ada sebagai ketua Badan Koordinasi Pemandu di BEMPENS, lalu ada panitia acara sebagai lomba KMPN 5, lalu sebagai pernah diundang sebagai pemateri LKMMTM di UNED juga, Fakultas Teknik. Dan saya bulan Maret, dari bulan Maret tahun 2025 itu saya bikin ini ya, jasa rancang bangun alat elektronika atau prototipe. Ini prototypingnya ini bisa dari IoT atau hardware-hardware atau bikin software tipis-tipis masih bisa. Kalau yang udah kompleks itu tuh butuh bisa dibicarakan, saya carikan timnya. Oke. Oke, ya. Selanjutnya pengalaman saya di bidang AI itu
Saya waktu semester 7 itu mengikuti studi independen di Bangkit Academy bidang machine learning, dan TA saya ini tentang machine learning juga, itu menggunakan CNN. Kalau ada yang belum tahu CNN itu Convolutional Neural Network. Itu termasuk deep learning atau AI baru gitu. Nah, itu untuk deteksi kondisi paru-paru menggunakan suara batuk inputnya. Jadi suara batuk outputnya itu kondisi paru-paru. Tapi ini cuma apa ya, cuma sampai kondisi paru-parunya baik atau buruk gitu. Masih biner. Itu bisa ditingkatkan lagi ke tiap penyakitnya. Misalnya penyakit COVID atau penyakit TBC dan lain-lain ya. Terus sekarang ini tergabung di riset USB dokter menggunakan AI generatif. Jadi dia itu bisa tahu kondisi handphone kalian menggunakan input ini, tegangan sama arus. Nah, ini ya mungkin tahun depan itu mulai training data. Oke. Mungkin kalau ada nanti misalnya kalau ada pertanyaan lebih ya mungkin bisa tanya admin di nomor saya, bisa konsultasi-konsultasi juga nggak apa-apa. Oke, saya next ya. Nah, ini. Nah, perbedaan apa sih dari AI lama sama AI generatif ya? Kalau AI yang lama itu, dia itu hanya berdasarkan aturan atau algoritma tetap gitu ya. Sedangkan AI yang baru itu bisa menciptakan menciptakan sesuatu dari inputnya. Dia itu menggunakan sudah ada trainingan ya, sudah ada training sama arsitekturnya. Jadi sebenarnya AI itu terdiri dari ini, dia itu ada arsitekturnya sendiri-sendiri gitu. Nah, misal nih contoh AI lama gitu, dia tuh ada Fuji Log Fuji Logic ya. Fuji Logic ini tuh salah satu contoh dari AI lama, dan dia ini sering lah diterapkan di berbagai alat-alat elektronika ataupun IoT itu sering, karena dia itu penerapannya mudah dan dia itu ringan. Lalu ada yang neural network juga. Neural network ini nanti itu inputannya itu bisa dua. Inputannya bisa dua, misal inputannya tanah. Harga tanah, eh, inputannya itu adalah jarak antara kota sama ini ya, sama luas tanah. Nanti bisa ngeprediksi harga. Itu kan nanti dari dua input itu bisa membentuk sebuah grafik ya. Nah, grafik itu yang menentukannya itu kalau dari ELM itu pakai sebuah fungsi. Nanti bisa lah teman-teman cari juga nanti fungsinya seperti apa. Contoh juga paling gampang itu kalau menerapkan fungsi logik ya. Itu pakai di Google Spam Filter. Spam itu kan ada pendeteksiannya. Misal kayak eh, kita nggak langganan dari suatu website, suatu perusahaan, nggak langganan di Gmail itu kita nggak langganan ya. Terus kita itu mesti ini, dapat email terus-terusan gitu loh. Nah, itu masuk spam. Nah, itu gimana logikanya? Ketika ketika dalam kurun waktu 1 jam si pengirim itu ngirim 10 email gitu ya. Itu nanti setelah 10 jam itu email ini nanti bakal dimasukkan ke sampah gitu atau spam seperti itu. Itulah kayak salah satu contoh fungsi logik. Nah, selanjutnya kalau AI generatif ini kan teman-teman udah kenal pastinya. Ada ChatGPT,
ada Gemini, ada Suno, ada GitHub Copilot, banyak lah modelnya. Nah, salah satu proyek saya yang USB Doctor ini, dia itu juga menerapkan ya pakai AI generatif ini. Masih dalam tahap pengembangan. Dia pakai modelnya ChatGPT dulu. Nanti ditambahin datanya. Oh ya, di sini teman-teman ini eh untuk aku mau tanya sih, dari teman-teman ini ada yang pernah pakai atau pernah coba bikin AI nggak? Chat aja nggak apa-apa. Ada nggak? Kalau ada mungkin mau mau menyampaikan sesuatu ya nggak apa-apa. Mungkin pengalamannya gitu. Soalnya saya mau ngukur nih, kayak pengetahuannya teman-teman itu buat AI generatif ini tuh sampai mana sih? Atau cuma usernya aja yang pakai ChatGPT sama Gemini aja, atau tempat pernah nyoba bikin gitu. Nah, aku mau tanya dari itu, mau tahu itu. Ada nggak ini yang pernah coba bikin? Gimana? Ada? Nggak ada ya berarti ya. Oke, kalau gitu sampaikan dengan sederhana aja. Oke, Oke, misalnya kayak gini. Misalnya contohnya adalah kita pakai AI generatif, kita inputkan sebuah kata wow. Wow ini, misal kalau dalam konteks AI-nya itu adalah untuk mengeluarkan gambar ya. Dia itu akan menyampaikan gambar. Ada ini, ada wanita yang sedang ceria di tengah-tengah kebun bunga matahari, seakan-akan mengatakan wow. Nah, lalu misal outputnya itu adalah teks. Di balik baris-baris kode terdengar bisikan yang tak pernah lelah. Bukan sekedar logika, tapi kreatif baru yang lahir dari data. Belajar dari manusia, namun menciptakan cara yang berbeda. Ini konteksnya misal kayak quote gitu. Atau di code. Salah satu contoh programnya seperti ini. Jadi generatif itu bisa bikin tiga macam seperti ini. Bisa gambar, teks, ataupun program. Bahkan kalau teman-teman mau cari, itu ada programnya tuh. Ada AI buat bikin program sendiri. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, saya mau tanya sih dari teman-teman ini, ada nggak yang pernah pakai AI generatif in ChatGPT atau Gemini? Itu seberapa banyak sih? Ini bisa disampaikan di chat aja nggak apa-apa, nggak usah on mic nggak apa-apa. Setiap hari Kak. Ya, setiap Oke, hari. Siapa itu? Mas hari. Ardi. Oke. B, Sangat membantu sekali kadang-kadang ya. setiap hari pakai ChatGPT. Kadang-kadang ada yang belum pernah ini pakai ChatGPT, Gemini atau anti anti ini anti AI sampai nggak pernah bikin, nggak pernah pakai maksudnya, sorry sorry, kayaknya nggak ada ya, nggak pernah pakai ya. Oke,
Nah, sebenarnya di AI ini tuh ini ya, kita itu harus ini mengikuti perkembangan zaman. Karena ada AI pun kita itu bisa nih dapat dapetin suatu hal yang menarik. Semisal kayak produktivitas kita itu meningkat. Dulu waktu sebelum ada AI kita bikin program 100 100 garis aja, nah, 100 halaman ya. Ya 100 garis ya. Itu aja udah ngos-ngosan gitu. Udah sampai 1 jam, 2 jam gitu. Sekarang kalau ada AI gitu, kita bikin aja prompt yang jelas. 5 menit loh jadi kalau pakai AI. Oke, selanjutnya kreativitas meledak atau ide konten bisa dibuat instan. Ya, teman-teman pernah lihat kan, misal di YouTube atau ya di YouTube ya paling banyak itu konten-konten AI, atau dulu waktu masih gencar-gencarnya AI itu mungkin beberapa bulan yang lalu di Instagram itu kontennya penuh dengan AI. Apalagi AI yang brain rot itu buahnya. Lalu efisiensi itu juga tinggi. Jadi ini saling berkaitan, produktivitas sama efisiensi tinggi. Jadi saya ini kan ini ya kerja di jasa freelance ya, jasa prototype. Nah, saya buat program itu jujur saya pakai AI juga. Itu bisa bikin, bisa mangkas efisiensi waktu saya. Jujur itu. Tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu tutup-tutupi. Yang penting kalian sebagai misal sebagai programmer itu juga harus belajar sih sebenarnya. Harus belajar caranya bisa ngoding juga. Biar kalau mungkin ada orang yang anti sama agak risih sama pakai AI itu, mereka itu nggak ini, nggak masih bakalan tetap terima kalian. Misal dari manajer-manajer atau apapun itu. Lalu sisi gelapnya AI itu juga ada loh. Yang pertama itu bias. Bias ini itu misal salah, salah informasinya atau datasetnya. Jadi gini ya, kalau kalian teman-teman kan belum tahu nih kayak cara bikinnya AI ya, AI generatif ya. AI generatif ini itu dia tuh awalnya kalian tuh bikin arsitektur dulu. Bikin arsitektur dulu, nanti setelah kalian bikin arsitektur, itu kalian training. Training ini kayak nyuruh AI belajar sendiri. Data trainingnya ini dari mana? Itu bisa dari mana aja. Dari kalian ngisi sendiri, kalian nemu dari Kaggle, itu nanti di training dulu. Setelah training, dia kan dia belajar ya. AI-nya itu belajar sendiri ya. Habis belajar sendiri, dia itu bakalan eh, jadi suatu apa ibaratnya suatu program ya, suatu suatu program yang dia tuh udah siap untuk digunakan. Nah, tapi kalau data buat trainingnya atau data yang kalian kasih ke arsitekturnya ini itu ada biasnya atau ada misinformasi, itu outputnya juga bakalan jelek gitu. Ada biasnya juga mengikuti dari apa yang kalian kasih. Semisal ini ya, misal kalian tuh kasih data kalau polisi itu kulit putih semua. Polisi itu kulit putih semua. Jadi masuk outputnya pun nanti kalau kalian tanya, polisi itu apa sih? Polisi adalah orang kulit putih yang menggunakan seragam bla 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 gitu. Nah itu kan bias kan, nggak semua polisi itu ada kulit putihnya, kulit putih semua, ada yang kulit hitam, kulit coklat juga, ya gitu. Terus ada ini disinformasi. Disinformasi itu di fake, hoax atau manipulasi konten kayak
kemarin aja itu, kemarin tuh kayak di konten-konten kalian yang FYP waktu ada Pertamina yang bikin motor mogok itu kan banyak tuh kayak konten-konten Bahlil joget gitu. Itu kan termasuk manipulasi konten gitu. Itu informasi itu udah nggak boleh sebenarnya. Terus hak cipta juga. Kalian bikin suatu program, bikin suatu produk dari AI, bikin seni dari AI, gambar dari AI. Itu hak ciptanya belum paten gitu loh. Belum paten itu bukan milik kalian juga gitu loh. Pasti orang-orang tuh bakal protes. Kalau kelihatan, oh ini dari AI atau sumbernya dari AI itu kalian bakal dihujat gitu. Lalu dampak sosialnya juga ancaman pekerjaan sama ketergantungan teknologi. Kalau kalian tuh nggak belajar tentang konsep, misalnya kalian rata-rata kan IT, ya. Kalian nggak belajar tentang ngoding. Kalian suruh ngoding buat latihan aja itu pakai pakai AI gitu, pakai ChatGPT. Nanti kalian tuh nggak bakalan bisa juga gitu loh. Kalau nggak kalian pelajari juga. Jadi kalau misalnya cuma make aja, make terus tempel, copy paste, nggak akan ini, kalian nggak akan dapat apa-apa, nggak akan belajar apa-apa, nggak akan belajar. Ya minimal kalian baca, dibaca programnya, hasil program, gimana cara AI itu bikin program, dibaca. Misal kalian tuh nanti kan diajarin kan cara cara membuat program itu efisien gitu kan, disingkat disingkat atau diperpendek. Nah itu kalian terapkan. Kalau misalnya AI-nya belum bisa gitu, kalian juga harus belajar di situ. Oke, kita next dulu ya. Nanti sesi tanya jawabnya di akhir aja. Nah, selanjutnya ini ada tantangan, ada krisis kebenaran. Nah, kayak tadi kan deepfake ini, manipulasi wajah, suara, video yang terlihat nyata itu kan bisa nimbulin hoax, penipuan, manipulasi opini tuh. Tuh jangan ini ya kalian tiru. Jangan sampai kalian melakukan hal ini juga gitu. Udah dosanya itu kalian nambah dosa. Terus kalau dilaporin polisi kalian masuk penjara. Kan banyak kemarin video-video Jokowi joget, Prabowo joget gitu. Prabowo pemasaran ini lagi marketing kasur gitu. Kan itu ibu-ibu itu ataupun bapak-bapak itu bisa ketipu loh kalau di fake itu. Saya tuh selalu kasih tahu ibu saya kalau konten yang ada tulisannya seorang ini tuh ini tidak nyata. Tapi sekarang itu juga ada AI itu yang outputnya itu nggak ada watermarknya. Nah itu bahaya itu. Jangan ditiru ya. Terus halisul ya. Yes. Halusinasi AI. AI ini memberi jawaban yang meyakinkan tapi salah. Lalu terjadi karena itu terjadi karena AI itu menebak pola bukan memverifikasi data. Nah, ini juga sering lah misalnya kalian tanya-tanya sesuatu tapi ternyata itu salah. Kalian tuh ketika nyari informasi AI itu sebenarnya AI ini tool buat kalian tuh cari informasi. Setelah kalian dapat informasi, kalian sebagai mahasiswa itu harus kritis juga gitu. Jangan terlalu jangan langsung percaya. Coba dicek lagi, bener nggak ya? Kayak gitu. Itu sering terjadi. Saya makanya kayak itu sebagai mahasiswa itu juga harus kuat dasarnya. Dasar-dasar teorinya juga harus kuat. Jadi ketika ngasih sesuatu, kalian bertentangan sama pembelajaran kalian, ya kalian bantah aja gitu. Bantah terus ngasih prompt, jangan bias, jangan pastikan data ini benar gitu. Pastikan outputnya benar. Itu bisa disetting seperti itu. Tergantung promptnya. Oke. Lalu ada ini studi kasus nih, defects-nya. Pengacara menyerahkan dokumen hukum berisi kasus palsu dari ChatGPT. Karena dari ChatGPT itu memberikan kasus palsu, terus kalian kasih.
ke pengadilan, ya kalian disalahkan karena didenda gitu. Karena memasukkan dokumen itu nggak boleh. Kalau nih ya tantangan keduanya dari pakai AI generatif, garbage in, garbage out. Nah, ini artinya itu data input yang data untuk data training tadi, data set to training itu kalau buruk pasti hasil AI-nya itu juga buruk. Jadi pastikan nanti kalau misalnya kalian kan IT ya, mungkin ada yang mau pakai AI buat TA-nya, itu pastikan juga untuk data trainingnya atau datasetnya itu ini benar-benar sesuai atau ori atau nggak ada disinformasi. Nah, lalu ada yang kedua nih, bias dalam dataset. Dataset berisi stereotip, AI mengulang bias yang sama. Nah, misal kayak gini contoh kasusnya. Model generatif menampilkan CEO sebagai pria kulit putih. Nah, lalu mencerminkan bias dalam dataset global, mengindikasikan kurangnya keberagaman data dan risiko produksi stereotip oleh AI. Nah, ini salah satu contohnya. Dan untuk bikin AI ini, datasetnya itu juga nggak sedikit loh. Nggak 100, 200, enggak. 1000, minimal 1000, 10.000 gitu. Lebih banyak, lebih bagus. TA saja, model AI saja, punyanya saya buat buat TA itu ya, itu isinya sekitar 4.000 datanya. Jadi banyak sekali. Oke. Lalu yang ketiga ini ada hak cipta dan kepemilikan. Buat ya, pertama itu pelatihan AI dari karya manusia. AI dilatih dari karya manusia tanpa persetujuan jelas. Sumbernya juga nggak tahu gitu. Datasetnya ini tuh dari mana? Kalian ngumpulin tuh udah izin atau belum itu juga nggak tahu. Yang bikin tuh kurang tahu seperti itu ya. Terus masalah kepemilikan karena dibuat dari AI itu nggak tahu. Itu belum ada hukum yang jelas kalau kita ngeprom terus outputnya itu kita state itu karya kita, itu juga belum bisa diputusin kalau itu benar-benar kepemilikan kalian atau kepemilikan kita sendiri. Lalu dampak kreatifnya itu, dari dampak kreatifnya itu ada resiko plagiat. Kenapa ada resiko plagiat? Karena datanya itu dari orang lain udah bikin, awalnya udah bikin, tapi karena AI itu ngumpulin data terus kalian langsung pakai nggak ada modifikasinya, itu jadi ada resiko plagiatnya. Oke. Lalu ini ada dampak sosial sama pendidikan tantangannya. Manusia dan mesin, kolaborasi manusia dan AI menjadi model kerja baru dan fokus pada peningkatan kemampuan, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Kenapa nggak? Masih belum bisa ya, masih kita bisa kolaborasi karena AI pun itu harus ada yang nge-prompt gitu. Kalau nggak di prompt juga nggak bakal gerak kalau AI itu. Terus yang perubahan dunia kerja itu, misal kalau tugas repetitif, administratif, kayak CS itu udah bisa diganti oleh AI karena tugasnya itu monoton. Kayak ngechat tapi balesin chat-chatnya customer itu udah bisa diganti AI. Lalu yang ketiga ini transformasi pendidikan. Pembelajaran tidak lagi sekedar menghafal, tapi berfokus pada berpikir kritis, tuh memilah informasi yang benar salahnya, terus pemecahan masalah. Itu AI itu ini ya belum
pandai manusia untuk memecahkan masalah. Kalau dia itu nggak ada datasetnya. Lalu literasi digital sama pemahaman etika AI itu harus dipahami. Lalu yang keempat itu ada adaptasi sosial dan keterampilan baru. Hmm. Masyarakat perlu mengembangkan kemampuan belajar cepat dan adaptasi teknologi agar tetap relevan di era AI. Oke. Nah, ini udah pertanyaan. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menuju panggung AI yang kritis dan bertanggung jawab? Itu pertanyaannya. Hmm. AI itu bukan alat, bukan AI adalah alat, bukan otoritas. Jadi, pastikan teman-teman ini tetap berpikir kritis ketika kalian pakai AI atau menemui sebuah suatu konten itu pastikan itu sumbernya jelas dan nggak ada hoaxnya, nggak ada informasi yang salah. Yang kedua, selalu verifikasi juga. Ini juga ya, verifikasi output AI-nya itu benar atau enggak. Sama ketiga itu jaga transparansi. Kalau semisal kalian bikin konten atau seni, gambar, terus kalian upload, ya sampaikan aja kalau ini dari ini ya, dari AI gitu. Nggak apa-apa. Mungkin itu saja ya untuk materi yang bisa saya bawakan. Untuk sesi tanya jawab saya persilakan dan mohon bantuannya ya Mas Sandi. Oke, untuk sesi tanya jawab, boleh bertanya langsung. Persilakan teman-teman ya. Ayo, mungkin siapa, dari mana? Gimana nih? Ada yang kurang jelas nggak dari penyampaian saya? Misalnya dari saya menyampaikan materi ini itu ada nggak dari teman-teman jadi penasaran tentang sesuatu? Ini bisa ditanyakan aja nggak usah malu-malu nggak Pak? Kita belajar bareng aja di sini, santai-santai. Mungkin dari Mas Renatan. Ayo teman-teman, silakan yang ingin bertanya, monggo silakan. Bisa chat atau komen di bawah. Kalau sudah lumayan berkenan ya, apa namanya, sudah paham ya terhadap AI ya.
mungkin ini ya, break dulu aja ya, Adan. Saya mau menyampaikan sesuatu, mungkin karena nih teman-teman peserta lagi malu-malu. Iya Kalau lagi ngerti. malu-malu paling AFK. Aku paham, mahasiswa. Oke. Barangkali yang pemakai Barangkali kan juga. eh, barangkali tanya Mas Kanjun kan, wah Mas ngoding paling cepat pakai apa? Apa ini? Ya, kita break dulu Mas Siapa Andi. tahu bisa. Nanti Siap. saya jawab. Ya nanti dilanjut. Bentar ya, break sebentar. Oke, Adan pertama udah selesai. Oke, ini ada yang tanya nih dari Akbar mengenai statement penggunaan AI art baik itu dalam musik, ilustrasi dan lain sebagainya. Soalnya di satu sisi memang memudahkan, namun di sisi lain bisa saja menghilangkan chance bagi seniman-seniman kecil. Kalau bisa AI, ngapain pakai komis mahal-mahal? Oke, ini kita bicara tentang seni dulu ya. Kalau seni itu pasti pasti ada nilainya sendiri. Tuh, seni itu susah, susah untuk dicapai dari sisi AI-nya. AI itu sulit gitu loh untuk bikin eh seni yang perfect, yang bisa dipahami seniman juga itu susah.
pasti ada cacatnya. Kebanyakan AI itu sampai sekarang ya, meskipun kayak Sora atau apapun itu, ini masukkan Sony. Nah, Sora atau apapun itu mesti ada cacatnya gitu loh. Nah, buat video gitu, gerakannya atau lebar lengannya kita itu, kalau kita udah terbiasa lihat sesuatu, itu pasti wah ini gambaran AI ini gitu, gitu. Nah, terus kalau semisal kita pakai pakai AI, ngapain kok bayarnya mahal-mahal? Kalau kamu pakai AI, ngapain tak bayar mahal gitu? Ya, baik lagi. Kalau Anda pakai AI, Anda bisa nggak bikin produk seperti saya gitu? Kalau bisa ya pakai aja sendiri gitu, buat aja sendiri. Jadi ya tetap ya, semua semua penggunaan tools itu juga ada kemampuannya, ada kualifikasinya. Itu kalau kalau Anda nggak mau ya nggak usah gitu. Jadi kalian juga harus, misal kalian mau bikin bisnis gitu, bisnis ataupun freelance tentang kalian pengen pakai AI itu, kalian juga harus tahu harganya, harga kemampuan kalian gitu loh. Nggak nggak terlalu murah dan pas gitu, sesuai dengan kantongnya customer, kantongnya orang yang mau beli ini jasa kalian. Itu kalian harus tahu. Meskipun pakai AI itu pantas loh untuk dihargai mahal itu ada. Oke, mungkin oh ya ini ada tanya lagi. Mungkin sebagai tambahan Kak, karena AI itu mengambil sampel dari artis asli. Jadi bagaimana ya Kak untuk segi hak ciptanya gitu? Mungkin bisa melihat dari kasus-kasus seperti Skin Tung 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 sahur di game Free Fire yang sempat trending karena digugat oleh penciptanya. Nah, sebenarnya ini kalau kayak gini ya, ujung-ujungnya ini di pengadilan itu, eh, kalau kalian cari hukumnya AI itu belum belum benar-benar diterapkan gitu loh sama Kominfo. Coba coba cari. Tuh belum ada gitu loh. Jadi ya nanti pasti balik lagi ke pengadilan itu, mau dua-duanya ini mau repot atau enggak gitu. Soalnya ada loh kayak orang tuh nggak mau repot ke pengadilan terus kira bayar aja gitu, kasihan gitu. Duit segitu paling dibayar paling kalau tungtung sahur ini. Ini ada dari Febiana Karisma. Saya pernah lihat satu konten sains yang dimana jika menggunakan AI terus-menerus itu akan berdampak buruk juga pada kualitas air mineral kita. Karena dijelaskan di kontennya bahwa mesin AI atau apa gitu Kak, itu perlu didinginkan karena kita menggunakan AI. Nah itu mesin tersebut itu pasti akan panas. Apalagi dengan jangka terus-menerus. Nah apalagi sekarang banyak AI untuk menggunakan membuat foto, menjawab pertanyaan dan lain-lain. Itu berarti berdampak juga ya Kak. Apakah pertanyaan tersebut benar Kak? Oke, jadi AI ini benar ya teman-teman ya. Ini saya lagi coba nih karena tadi kan mau kan kita lagi bahas ini ya AI generatif. Saya lagi coba nih kayak AI generatif model DeepSeek nih. Ini adalah ini ya pakai DeepSeek ya. Nah aku minta nih kayak tes jawab singkat dengan output yang berhubungan dengan satu konsep IT gitu. Nah ini kayak dia itu thinking terus gitu loh, nggak selesai-selesai. Ini tuh harusnya udah 1 jam loh. Kalau misalnya saya lihat ini di Task Manager, kelihatan nggak Task Managernya? Nggak kelihatan, screen aja. Nah ini nih,
memori saya itu langsung penuh. Nah, memori yang langsung penuh. Dia langsung pakai sebanyak ini. Terus CPU saya ini saya kan pakai ini ya, Ryzen 5 66H, 6600 lah. Ini langsung mau ini 100% ini harusnya. Sekitar 80% karena ada penahanan di sini. Ada settingan dari apa itu Windows-nya. Nah, ini tak close aja karena nggak selesai. Oke, kayak gitu. Ini tuh efeknya ketika kalian tuh pakai AI. Itu kan kita kan request ke server ya. Kita kan request misalnya saya pakai. Nah, ini kan tanya saya ini pakai ChatGPT buatlah program RP ini. Ini Python ya, Raspberry Pi ini. Raspberry Pi 2040 dengan bahasa C menggunakan framework Arduino. Program berisi perintah berikut. Simulasi input 5 volt sama input random arus itu setengah ampere, hitung R watt, lalu hitung juga mili ampere per hour, hitung juga miliwatt per hour, terus hitung waktu aktif, terus sensor suhu dari Raspberry Pi, terus data ini dikirimkan melalui USB CDC gitu. Nah, ini berpikirnya kan 17 detik, terus dia tuh ngirim ke komputerku ngelut gitu selama anggaplah setengah 30 detik lah. Jadi nih program segini banyaknya ini. Ini udah saya tes ini. Oh nggak ada ya Arduino-nya ya. Udah saya tes. Nah ini tuh saya tuh buat ini, buat satu program ini di start sekitar seginian. Itu udah nilainya udah 200 atau 400 ribu ya. Bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit. Terus nggak ada error gitu. Itu adalah fungsinya AI kan. Terus tadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah ini ya berdampak ke alam gitu kan ya. Ini tuh eh ketika sebuah komputer ngerunning sebuah AI generatif apalagi AI generatif ya, itu dia akan menarik narik ini, narik daya laptopnya, narik daya komputernya jadi ke tingkat maksimalnya karena butuh respon cepat gitu kan. Semakin semakin tinggi dari penggunaan CPU-nya ini semakin tinggi sama penggunaan memorinya semakin tinggi, itu bakalan semakin banyak gitu loh buat yang dibutuhkan buat jalanin komputer itu. Kalau buat yang dibutuhkan buat jalan komputer itu semakin banyak, berarti kan kebutuhan listrik itu juga semakin tinggi. Kalau kebutuhan semakin tinggi, misal kayak PLTA, itu kan butuh nambah PLTA lagi. Pembangkit listrik tenaga air butuh tambah lagi. Meskipun ada yang kayak pakai solar panel, tapi solar panel itu kan mahal, lebih mahal daripada PLTA. Terus misal tenaga uap yang kalau kalian search tahu kan di mana ya itu Banyuwangi itu kan apa ya PLDU kan tenaga uap itu kan cerobongnya keluar asap gitu. Nah itu kan mencemari lingkungan tuh PLDA PLDU pembakaran pembakaran gas buangnya itu kan dibakar. Bakarnya itu kan keluarnya karbon. Karbon tuh nah, sebelum lagi kipas AC pendingin ruangan buat server server itu kan panas. Kalau kalian pernah ke ruang server server tuh panas, AC-nya itu dingin banget. AC itu keluarnya apa? Ada bikin gas rumah kaca. Makanya merusak lingkungan juga sebenarnya. Itu sih. Ada pertanyaan lain? Ada yang feedback gak? Ada tanya lagi nggak dari Akbar ataupun ini Febiana? Ayo dipersilakan teman-teman.
kalau mau feedback gitu apa apa sampein aja mumpung mumpung saya di sini gitu. Nah, kayak gini pun apa bikin kayak AI itu memang bisa menggantikan orang sebenarnya. Siapa yang tergantikan ya orang yang nggak mau belajar lebih, nggak mau upgrade dirinya. Kemampuannya itu cuma di hal-hal yang monoton itu aja, repetitif. Kalah cepet nanti kalau sama orang yang pakai AI. Ini bikin program segini, program segini banyaknya gitu kan. Kan ya nggak semudah itu. Pasti butuh debugging yang kalau kamu nggak pakai AI ya, kalau saya nggak pakai AI, pasti bikinnya kayak gini. Jadi kalian bikinnya itu harus satu fungsi dulu. Nanti kalau sudah dites semuanya, tiap fungsinya bisa jalan, nanti disambungin, disatuin jadi satu. Itu metode kerja saya, kayak gitu. Oke, terima kasih konfirmasinya, Febiana, Pak Febi malingnya. Kak Febi dari Kak Febita. Siapa? Aita. Kak Febi. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin dari Mas Argi, masih ada nggak Mas Argi? Yang dari UT. Oh iya, sekarang kan ini ya zamannya efisiensi karena ada AI ya. Kalian juga bisa loh kayak bikin kan IT ya, banyak kan ya. Bikin bikin aja apa? Software software ataupun website yang dia itu perusahaannya itu belum ada atau jelek gitu ya. Jadi kalian bikin aja pakai AI gitu. Tajam dulu 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Nggak apa, relain aja waktumu. Terus tawarin ini, saya bikin replika website buat perusahaan. Tinggal pakai nih, bayar aja ke saya 5 juta nanti tak kasih gitu. Tak instalin juga ke perusahaannya, tak terapin. Gitu. Kalian bikin ngeprom, ngeprom sama ngedebug hasilnya AI, dan tawarin ke perusahaan. Nah, dari 3 jam bisa dapat 5 juta. Ya itu idealnya kayak gitu. Ide-ide aja, itu ide-ide yang bisa dijalanin gitu. Menjemput bola ya, Mas Argi. Iya, mahasiswa jadi mahasiswa ini pinter-pinter aja mainnya. Ini saya kerja pun ya udah bilang gitu kalau saya pakai AI itu ya dibolehin gitu cepat karena hasilnya emang cepat, lebih cepat daripada ngerjain biasa. Jadi dokumen 1 2 lembar itu butuh waktu 1 jam ngetik sendiri ini. Tuh butuh waktu 1 jam. Kalau pakai AI aja paling ya 20 menit gitu udah selesai. Karena ini ya menyesuaikan dengan token outputnya. Iya. Mungkin kalau nggak ada bisa dicukupkan Mas materinya. Oke, cukup. Nah, teman-teman bisa on cam untuk pengambilan dokumentasi sebentar aja, 1 menit on cam sebentar dari teman-teman, 1 menit aja.
Udah gitu aja Mas Kanjun ya. Terima kasih atas penjelasan hari ini ya untuk Mas Kanjun dan teman-teman yang datang pada hari ini atas partisipasinya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Mas Kanjun, sukses selalu. Recording stopped.